Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran hutan, suasana malam selalu terasa sunyi dan penuh misteri. Kampung ini dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tinggi, seolah-olah menutup langit dan menciptakan kegelapan yang tak terlewati. Warga kampung sangat terikat dengan tradisi dan legenda yang sudah ada sejak turun-temurun. Salah satunya adalah tentang pocong yang sering muncul di jalan setapak menuju hutan. Budi, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja pindah ke kampung ini setelah mendapatkan pekerjaan di kota terdekat. Dia seorang pemuda yang rasional dan sangat skeptis terhadap hal-hal mistis. Di kota, cerita tentang hantu-hantu atau makhluk gaib selalu ia anggap sebagai hiburan semata. Namun, saat Budi mendengar cerita tentang pocong yang sering menghantui kampung ini, rasa penasarannya mulai muncul. Malam itu, ketika bulan purnama bersinar terang, Budi merasa bahwa saatnya tiba untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah omong kosong. Dengan membawa senter kecil di tangan, ia memutuskan untuk berjalan ke jalan setapak yang selalu disebut-sebut oleh warga sebagai tempat munculnya pocong. Di warung kopi kampung, beberapa warga tengah duduk, berbincang dengan suara pelan. Ibu Siti, seorang wanita tua yang dihormati oleh penduduk, menceritakan kembali kisah pocong itu kepada Budi, yang tengah duduk mendengarkan. "Jangan pernah melangkah ke sana saat malam tiba, Budi," kata Ibu Siti dengan suara serius, menatap Budi dengan mata penuh kekhawatiran. "Pocong itu bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Ia datang untuk menuntut balas dari mereka yang berani mengganggu tempatnya." Budi hanya tersenyum sinis. "Itu hanya cerita lama, Ibu. Saya rasa tidak ada yang perlu ditakutkan." Namun, meskipun dia mengucapkan kata-kata itu dengan yakin, perasaan tidak nyaman mulai merayap dalam dirinya. Ibu Siti dan warga lainnya mengangguk serius, saling bertukar pandang. Mereka menceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami sendiri atau yang didengar dari orang lain, orang yang hilang setelah berjalan malam di jalan setapak itu, atau mereka yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Pocong itu dikatakan muncul hanya pada malam bulan purnama, bergerak melompat-lompat di sepanjang jalan setapak, menghantui mereka yang berani melanggar batas. Malam bulan purnama tiba, dan Budi, meskipun sedikit ragu, tetap memutuskan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Dengan membawa senter, ia melangkah keluar dari rumah barunya dan memasuki jalan setapak yang menuju hutan. Angin malam yang dingin bertiup kencang, membuat daun-daun pohon bergoyang dan menciptakan suara berdesir yang mengerikan. Setiap langkah Budi terasa semakin berat, dan suasana malam yang sunyi tiba-tiba terasa sangat menakutkan. Budi berusaha untuk tetap tenang, mengingat bahwa semua yang diceritakan warga kampung hanyalah mitos. Namun, seiring dia berjalan lebih jauh ke dalam hutan, semakin gelap dan mencekam suasana di sekelilingnya. Di tengah jalan setapak yang semakin gelap, Budi mendengar suara aneh. Suara seperti kain yang bergesekan dengan tanah. Ia berhenti dan menatap sekitar, mencoba mencari sumber suara itu. Saat itulah dia melihat sosok putih muncul dari kegelapan. Sosok itu melompat perlahan. Tubuhnya terbungkus kain kafan putih yang lusuh dan robek-robek. Budi terdiam, matanya terbelalak melihat wajah pucat dengan mata merah menyala. Pocong itu bergerak dengan cara yang sangat tidak wajar, melompat-lompat dengan tubuh yang terikat oleh kain kafan, seolah-olah ia tidak bisa berjalan dengan normal. Budi merasa seluruh tubuhnya kaku. Meskipun hati kecilnya berteriak untuk lari, tubuhnya seperti tidak mampu bergerak. Pocong itu terus mendekat, melompat dengan gerakan yang semakin cepat. Hanya ada suara desiran angin dan gesekan kain kafan yang semakin keras. Saat pocong itu semakin mendekat, Budi akhirnya berhasil menggerakkan kakinya. Dengan sekuat tenaga, ia berlari sekuat mungkin, meninggalkan pocong yang terus mengejarnya.
Langkah pocong itu tetap terdengar mengikuti dari belakang, seperti sebuah bayangan yang tak bisa dihindari. Budi berlari tanpa menoleh, hanya merasakan ketakutan yang mencekam seluruh tubuhnya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, pocong itu tampak semakin dekat, matanya yang merah semakin terang. Budi merasa seperti ada kekuatan yang menahan langkahnya, tetapi ia terus berlari, mencoba melawan rasa takut yang semakin menguasainya. Budi akhirnya sampai di pinggir kampung, terengah-engah dan penuh keringat. Ia berhenti sejenak, berusaha untuk menenangkan diri. Namun, saat ia menoleh ke belakang, pocong itu sudah tidak ada. Suasana sekitar tampak tenang, namun perasaan takut masih menghantuinya. Dia berlari menuju rumahnya dan mengunci pintu, tetapi rasa cemas yang luar biasa masih terus menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata, wajah pocong yang menakutkan itu muncul kembali dalam pikirannya. Budi tidak bisa tidur sepanjang malam itu. Setiap suara di luar terasa semakin menakutkan. Keesokan harinya, Budi kembali ke warung kopi, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ibu Siti melihatnya dengan penuh perhatian. "Apa yang kau lihat, Budi?" tanya Ibu Siti dengan lembut, meskipun ada kekhawatiran yang tampak jelas di wajahnya. Budi hanya bisa terdiam. Wajah pocong itu terus menghantuinya, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti dirinya, meskipun di siang hari. "Saya melihatnya, Ibu," kata Budi akhirnya, suaranya serak. "Pocong itu nyata." Ibu Siti menatapnya dengan prihatin. "Kau sudah melanggar batas, Budi. Tidak ada yang bisa menghindari kutukan pocong. Siapapun yang berani mengujinya harus membayar harga yang mahal." Beberapa hari kemudian, Ujang, seorang pemuda dari kampung itu, mendengar cerita Budi. Ujang adalah pemuda yang sangat percaya diri dan merasa tidak takut pada hal-hal gaib. Dia bahkan menganggap cerita tentang pocong sebagai sesuatu yang hanya dibuat-buat oleh orang-orang tua. "Hahaha, kalian semua terlalu takut," kata Ujang dengan senyum lebar. "Saya akan buktikan bahwa pocong itu hanya mitos." Pada malam bulan purnama berikutnya, Ujang memutuskan untuk pergi ke jalan setapak itu, sendirian. Meskipun Budi dan yang lain memperingatkannya, Ujang tetap pergi dengan rasa percaya diri yang tinggi. Malam bulan purnama itu terasa lebih gelap dari malam-malam sebelumnya. Ujang, dengan percaya diri yang besar, melangkah menuju jalan setapak. Suasana malam begitu sunyi, hanya terdengar suara langkah kakinya yang bergema di antara pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Ujang tersenyum, merasa dirinya lebih dari cukup untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. "Ini hanya cerita orang-orang tua," gumamnya, berusaha menenangkan diri. "Tak ada yang perlu ditakutkan." Tapi, saat langkahnya semakin jauh memasuki hutan, ada sesuatu yang mulai mengganggu ketenangannya. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang semakin tajam. Pohon-pohon besar di sekitar jalan setapak itu mulai berdesir dengan suara yang mengerikan, seolah mengingatkan Ujang akan sesuatu yang lebih gelap. Ujang berhenti sejenak dan memandang ke sekitar, tidak melihat apa-apa, namun perasaan tak enak mulai menguasai dirinya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Lembut, namun mengerikan. Seperti kain yang bergesekan dengan tanah. Ujang menoleh, matanya mulai mencari-cari, berusaha mengidentifikasi suara itu. Dari kegelapan, sosok putih mulai muncul, melompat dari bayang-bayang pohon. Sosok itu bergerak dengan cara yang sangat tidak wajar, melompat-lompat dengan kain kafan putih yang terurai dan robek, tubuhnya terbungkus kain yang lusuh. Wajahnya yang pucat,
dengan mata yang merah menyala, memandang Ujang dengan penuh kebencian. Itu adalah pocong. Ujang terdiam, wajahnya berubah dari penuh percaya diri menjadi terkejut. Ada ketegangan yang mendalam di matanya, namun ia mencoba untuk tidak panik. Ini tidak mungkin, bisiknya, berusaha mengendalikan ketakutan yang mulai menghantui hatinya. Ini hanya bayangan, bukan nyata. Namun, pocong itu tidak berhenti. Ia melompat semakin dekat, bergerak lebih cepat, dan lebih cepat lagi. Tangan-tangan yang terikat oleh kain kafan itu bergerak-gerak, seperti ingin meraih Ujang. Setiap lompatan pocong itu menggema di udara yang sunyi. Suara desisan kain itu semakin keras, dan ketakutan mulai menyelimuti Ujang. Pocong itu semakin mendekat, jarak di antara mereka semakin tipis. Ujang mulai mundur, melangkah mundur dengan cepat, tetapi semakin mundur, pocong itu semakin mendekat dengan gerakan yang tak terhentikan. Ujang berlari, kakinya terasa begitu berat. Setiap kali ia menoleh, pocong itu terus mengikuti, semakin cepat, semakin dekat. Tiba-tiba, saat Ujang berlari dengan sekuat tenaga, kakinya terjerembab. Ia terjatuh ke tanah, dan sebelum bisa bangkit, pocong itu sudah berada di atasnya. Mata merah pocong itu menatapnya, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk menghukum Ujang. Ujang menjerit, tetapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Dia merasa tubuhnya kaku, terikat dalam ketakutan yang tak bisa ia hindari. Dengan sekali lompatan, pocong itu melompat pergi, meninggalkan Ujang yang tergeletak di tanah. Saat pocong itu menghilang dalam kegelapan, Ujang masih tergeletak dengan nafas tersengal-sengal, matanya penuh ketakutan. Tidak ada lagi rasa percaya diri yang tersisa dalam dirinya. Apa yang baru saja terjadi, membuatnya merasa seolah-olah dunia ini benar-benar dipenuhi oleh sesuatu yang tak bisa dipahami. Pagi hari tiba, namun kampung itu tetap dipenuhi rasa cemas yang mendalam. Ujang belum kembali, dan keheningan yang menyelimuti rumah-rumah kayu di kampung terasa semakin berat. Budi, yang masih merasa terguncang dengan apa yang dia alami beberapa malam lalu, kini mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam. Warga kampung mulai berkumpul di warung kopi. Wajah mereka cemas, bertukar pandang dengan ragu. Semua orang merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ibu Siti menatap Budi dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Ujang sudah melanggar batas. Budi, kata Ibu Siti dengan suara pelan. Tak ada yang bisa menghindari kutukan pocong itu. Budi hanya terdiam. Rasa takut yang ia pendam semakin menguat. Kenapa pocong itu muncul? Kenapa ia mengikuti mereka? Mungkin ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengintai kampung ini. Sementara itu, di luar, hujan mulai turun dengan deras. Suara gemuruh petir terdengar jauh di langit. Ketegangan semakin meningkat di antara warga kampung. Mereka semua merasakan adanya sesuatu yang aneh di udara. Budi, dengan langkah yang gemetar, keluar menuju jalan setapak. Di sana, ia melihat jejak kaki Ujang yang masih terlihat jelas di tanah basah. Hatinya berdebar kencang. Kemana Ujang pergi? Gumamnya, seakan-akan dia bisa mendengar suara pocong itu dari kejauhan. Saat Budi melangkah lebih jauh ke dalam hutan, ia merasakan udara di sekelilingnya menjadi semakin berat. Setiap langkah terasa semakin lambat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Tak jauh di depannya,
Ia melihat sebuah bayangan putih melintas cepat, lalu menghilang di balik pepohonan. Budi berhenti, dan saat itu juga, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat. Seperti ada yang menuntutnya untuk berhenti melangkah lebih jauh, tetapi perasaan penasaran membuat kakinya tetap bergerak maju. Ia tahu bahwa dia harus menemui apa yang telah menunggu di ujung jalan setapak itu. Setelah beberapa langkah, ia melihat sebuah bayangan samar. Itu adalah pocong yang kembali muncul. Pocong itu berdiri di hadapan Budi, dengan mata merah yang semakin bersinar di dalam kegelapan. Wajahnya yang pucat dengan senyuman yang terdistorsi terlihat semakin mendekat. Budi merasa tubuhnya terperangkap dalam ketakutan yang luar biasa. Matanya melotot dengan penuh amarah. Pocong itu melangkah maju, seolah tidak ada jarak antara mereka. Budi tahu ini adalah titik terburuk yang bisa ia hadapi. Pocong itu datang untuk menuntut balas, dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan takdir. Dengan ketakutan yang tak terkendali, Budi jatuh terduduk, matanya terpejam, berharap apa yang terjadi tidak nyata. Tetapi pocong itu melompat, semakin mendekat, siap untuk membawa Budi ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan.